Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku? Saya harap kalian baik-baik saja di sana dan selalu diberikan semangat untuk belajar. Teman-temanku kelas 4, kali ini kita akan belajar di luar, tepatnya kita akan outdoor virtual, dan kali ini kita akan belajar tentang proses pembuatan teh. Nah, di sini Ustadz Dedi sedang lagi ada di kebun teh yang sangat luas, dari ujung sana sampai ujung sana warnanya hijau semua. Nah, nanti kita akan belajar tentang proses bagaimana teh itu dibuat, mulai dari proses pemetikan daun teh sampai nanti jadi teh yang nantinya kita bisa seduh dan kita bisa nikmati untuk diminum. Mau tahu lebih lanjut? Nah, yuk ikuti Ustadz Dedi. Ambil bagian pemetikan dimulai dari jam 6 sampai dengan jam 2. Setelah itu dilakukan penimbangan baru di 12 jam. Jadi tidak langsung dikeringkan, cuma dilayukan dengan blower dengan temperatur suhu 27 derajat. Setiap 6 jam sekali dilakukan pembalikan. Setelah dilakukan proses pelayuan sudah selesai, dilanjutkan proses penggilingan. Penggilingan di pabrik teh Wonosari menggunakan proses penggilingan CTC. CTC itu ada 3 tahapan. Jadi proses pertama CTC singkatan crushing, tiring, curling. Crushing dihancurkan, curling, tiring digulung dan dibentuk partikel bulatan. Crushing, tiring, curling. Jadi setelah proses pembuatan partikel sudah selesai, baru dilanjutkan proses oksidasi enzematis. Proses oksidasi enzematis yaitu proses perubahan warna dilakukan tanpa menggunakan campuran bahan pewarna, mengandalkan suhu ruang. Lama waktunya 15 sampai dengan 18 menit saja. Setelah itu baru proses pengeringan dengan lama waktu 15 menit dengan temperatur suhu 125 derajat Celcius. Setelah itu baru proses sortasi, pemisahan atau penyesuaian jenis mutu. Jadi ada partikel yang kasar bentuknya agak besar sampai dengan partikel yang semakin kecil. Setelah itu baru proses pengemasan. Seperti itu. Mas Teguh, harusnya kan lihat objeknya langsung ya. Tapi anak-anak karena kondisi pandemi kita itu nanti itu melihat pabriknya itu dari jauh saja. Kalau tidak pandemi kita bisa masuk di pabriknya, kita bisa melihat langsung prosesnya. Jadi nanti Ustadzah akan tunjukkan gimana sih yang penimbangan ya. Kalau kelihatan dari luar kelihatan nanti. Nah, tadi disimak kan ternyata butuh berapa jam untuk proses pelayuan tadi. Ayo, berapa jam coba? Berapa? 12 jam. Nanti Ustadzah akan berikan kuis-kuis, berarti harus disimak terus penjelasannya Mas Teguh ya. Oke, kita lanjutkan Mas, pertanyaan yang berikutnya. Butuh waktu berapa lama berarti mulai proses pemetikan sampai menjadi teh untuk siap dikonsumsi Mas? Ya, jadi dari mulai pemetikan jam 6 sampai jam 2, setelah itu proses lagi biasanya sampai jam 4 subuh. Sampai jam 4 subuh baru selesai prosesnya, tergantung jumlah hasil pemetikan yang dikirim di kebun. Jadi kurang lebih 15 jam, hampir 24 jam. Hampir 24 jam baru bisa dikonsumsi ya, Bisa dikonsumsi. Berarti pabriknya tuh beroperasi terus selama 24 jam, nggak berhenti. Nggak ada istirahatnya Mas? Istirahatnya cuma hari libur saja. Karena hari libur istirahat sama kayak kamu ya, kamu libur. Oke, pertanyaan berikutnya. Pada proses pemetikan teh ini Mas, kira-kira berapa sih tenaga kerjanya atau yang metik teh yang rutin itu sampai berapa orang yang terlibat dalam proses pemetikan? Ya, baik untuk jumlah karyawan di bagian pemetikan kurang lebih 250. Karena di sini ada 2 afdeling yang terdekat yang tempat ditanami teh, yaitu afdeling Wonosari dan juga ada afdeling Betuklor. Jadi kurang lebih 300 karyawan bagian pemetikan. Anak-anak 300 loh, berarti satu sekolah kreatif itu kalau diajak metik teh itu cukup ya. 300 orang metik teh. Nah, nanti anak-anak sekali-kali kok sudah tidak pandemi, kita kesini ya. Oke, kita lanjutkan.
para pemetik teh ini Mas, ini penduduk sekitar atau memang apa ya sudah jadi pekerja di sini atau gimana Mas? Atau bebas siapa yang mau metik gitu aja? Untuk bagi para pemetik yang ada di kebun teh Wonosari ini kebanyakan dari penduduk sekitar, kebanyakan. Yang untuk mereka karena ada pegawai tetap, jadi mereka juga nanti berturun ke anak ibunya. Jadi anak-anak ternyata pemetik tehnya itu turun temurun ya, jadi anak. Ya, tahu nggak turun temurun ibunya jadi pemetik teh. Nanti kalau punya anak diturunkan jadi pemetik teh juga. Oke, lanjut Mas. Di kebun teh ini, nah ini yang penting anak coba disimak ya. Ini penting nanti ditanyakan sama Ustaz Datri. Pekerjaan apa saja sih Mas yang ada di kebun teh itu selain pemetik teh? Pertama di bagian perawatan juga ada, di bagian perawatan teh, jadi membersihkan rumput-rumput liar yang ada di sekitar tanaman teh. Juga ada bagian penyemprotan juga ada, bagian penyemprotan juga ada, bagian penimbangan juga ada, sampai dengan proses yang di pabrik. Jadi ada bagian tersendiri, jadi urut. Jadi menjaga tanaman teh ini agar tetap sehat dan terjaga kebersihannya. Jadi perawatan, memetik, penyemprotan juga ada. Yang bagian pengolahan, packing juga ya Mas? Ada, itu di bagian pabrik. Oh iya. Nah, disimak ya tadi penjelasannya ya. Oke, pertanyaan berikutnya Mas. Produk teh ini tuh apa? Kok kayaknya kita taunya teh pucuk, teh Sariwangi. Apa produknya dari pabrik teh Wonosari ini Mas? Ya, mohon maaf ya untuk produk tehnya ini kebetulan 90%-nya itu diekspor ke luar negeri. Dan brandnya bernama Teh Rolas. Karena 10%-nya dijual-belikan di setiap masing-masing perkebunan, jadi tidak diperjualbelikan di minimarket atau di Indomaret yang ada di luar. Jadi kalau langsung belanja, kepingin tahu hasil produksi tehnya, bisa beli di sini. Langsung menuju ke lokasi wisata Agur Wonosari. Itu sudah. Jadi kalau mau menikmati teh Rolas, berkunjung ke sini ya teman-teman. Ternyata diekspor 90%, diekspor. Wih, keren ya. Oke. Nama brandnya Rolas Teh Teh. Rolas Teh nama brandnya. Ini kalau kamu ke Amerika cari Rolas Teh ada enggak ya? Ada. Oke, berikutnya Mas. Nah, berhubungan ekspor tadi, diekspor kemana saja Mas? Ya, untuk ekspornya antara lain ke Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Cuma nanti diolah lagi di sana. Brandnya dari Indonesia Rolas Teh, nanti dikasih brand lain sama orang Amerika, harganya lebih mahal lagi. Wah, kasihan ya, kita jadinya jualnya murah dan jual mahal. Nah, Indonesia nggak boleh seperti itu, harus nggak mau, jangan mau kalau diolah jadi brandnya jadi sana, gitu loh Mas. Benar. Oke, tadi mungkin pertanyaan terakhir sudah terjawab. Ternyata 24 jam pabrik ini beroperasi. Nah, selanjutnya kita akan jalan-jalan ya Ustaz Dedi ya. Nah, Ustaz Dedi, monggo Mas Teguh kita diajak jalan ditunjukkan mana sih apalagi ini yang kemarin di depan saya lihat ada kayak semacam mesin itu Mas. Mesin. Nah, mungkin ke situ dulu. Ustazah, mungkin bisa diakhiri dulu, kita kembali ke studio kreatif, kita mau menuju lokasi titik berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Ya. Oke Mas, ini tempat kedua yang kita kunjungi. Nanti mungkin Mas Teguh bisa menjelaskan ke anak-anak di samping kita itu ada alat apa saja ya. Iya. Kita mulai dari yang sebelah mana nih Mas? Monggo. Mulai dari sebelah sini ya. Oke, sambil Sebelah jalan ya sini, Mas. Sambil jalan, siap. Ya, baik adik-adik ya. Sekarang kita berada di depan mesin peninggalan Belanda. Ini jenis mesinnya namanya ortodok. Didirikan tahun 1912 pada waktu itu. Selisih 2 tahun dari proses penanaman teh. Jadi di depan kita ini nama mesinnya adalah mesin ortodok. Ini bisa disebut mesin penggulung. Ortodok ya anak-anak ya. Mesin penggulungan. Mesin Penggulungan. Jadi proses menggunakan proses ini, penggulungan mesin, penggilingannya dilakukan 3 kali tahapan. Dimasukkan sini, diputar lagi alatnya sampai hasilnya lembut atau hancur. Setelah itu baru dituangkan lagi. Nanti diproses ayakan sini. Nanti dibalikan lagi sampai 3 kali. Setelah itu, Oke, kita lihat yang namanya ayakan anak-anak. ya, ini proses ayakan atau untuk sekarang bisa disebut mesin green leaf shifter. Green leaf shifter. Jadi ini alat, Diambil gambarnya ini. ya, ini alatnya
bergoyang. Jadi dari proses penggulungan diletakkan di sini, ini dipilih atau antara lain butiran atau partikelnya itu keluar dari sini. Partikelnya dari sini keluar dari partikel dari sini. Setelah itu dilanjutkan proses penghancuran. Pada waktu itu masih belum proses menggunakan CTC. Jadi menggunakan alat mesin salah satu set ortodok. Ini digiling sini, dimasukkan ke dalam sini. Dalam sini adik-adik. Ya. Rotary roll namanya mesin rotary roll. Tuh ada mesinnya. Buatan Inggris. Ya, rotary roll. Bubuk halus. Proses pemisahan bubuk halus. Terima kasih Mas Teguh ya. Kita sambil jalan, kita mau melihat pabriknya ya. Pabriknya. Mungkin teman-teman karena tadi dijelaskan di masa pandemi itu tidak boleh ada kunjungan. Tidak boleh masuk ke dalam pabrik kecuali petugas ya teman-teman ya. Nanti Ustadz Edi bisa ditunjukkan mana sih namanya pabrik Teh Wonosari. Ya. Oke. Matikan, ini proses penimbangannya ada di sini. Di sini Mas. Iya. Bisa dijelaskan gimana sih namanya proses penimbangan itu? Proses penimbangan dari sini ya. Baik adik-adik ya, tolong dilihat di sebelah sana itu ada proses penimbangan. Ini tehnya kebetulan datang baru saja dari kebun dan dilakukan monitoring. Jadi dimonitor lagi setelah dari perkebunan, dimonitor di sini di penimbangan. Jadi untuk hasil pemetikan terlihat daunnya masih muda semua. Jadi inilah tahapan dari mulai pucuk daun teh sampai menjadi proses bubuk teh yang sudah kering. Habis ini kita lihat produk-produknya yang seperti apa. Dan kemasannya mungkin nanti saya bantu jelaskan di dalam outlet yang ada di Wisata Agro Wonosari. Baik. Lanjut ya, kita lihat. Teman-teman, ini adalah titik terakhir kita untuk order kali ini adalah di proses namanya packing ya, sama Proses ya. Hasil produknya ya. Oke, mari kita menuju ke lokasi. Nah, ini namanya Rolas Smart ya. Rolas ya. Nah, nama produknya Rolas Cafe. Ini nama produknya teman-teman ya. Rolas Smart. Nah, hanya bisa dibeli di Wisata Agro Sari, Wonosari. Dan di sini tidak hanya teh saja, karena PTPN 12 ini ada yang menanam kopi, coklat juga ada. Jadi kebetulan di Wonosari ini cuma ada tanaman teh saja. Jadi tercantum di situ ada teh. Dan di dalam outlet ini ada juga jenis produk kopi, ada coklat juga ada. Mari silakan lanjut masuk. Mas Teguh akan menjelaskan tentang macam-macam teh ya Mas. Macam-macam teh atau ini mutunya. Sini ya. Produksi sini. Kebun teh Wonosari. Ya? Dari mulai proses utama atau mutu yang pertama yaitu mutu terbaik, mutu premium BP1. Yang terbaik ya Mas. Terbaik, partikelnya bisa dilihat. Nah, ini partikelnya ya. Ya, itu teh dengan produk terbaik diekspor ini Mas ya? Diekspor 90% dan juga dijual belikan di Indonesia 10%. Sama juga jenis seperti yang tadi bisa dibeli Mas. Ada ya. Nah, ini juga ketiga produk ini juga dijual di sini atau juga diekspor ke luar negeri. Jadi perbedaan dari BP1 ini partikelnya lebih besar. Partikel lebih besar karena diambil dari pucuk daun yang masih belum mekar. Prosesnya menghasilkan mutu yang seperti ini, partikelnya lebih besar dibandingkan yang di bawahnya. Ini partikelnya cenderung lebih kecil ya Bu ya. Nah, lebih kecil dan di bawahnya semakin kecil semakin lembut, itu mutunya mutu yang paling bawah, mutu yang kedua bisa dikatakan. Iya. Baik, ada juga produk green tea. Nah, green gimana tea. sih Mas green tea itu bedanya apa green tea sama teh yang seperti ini? Ya, Mas? untuk proses pembuatan green tea ini dilakukan proses pelayuan
Setelah itu dilakukan proses tanpa digiling, langsung diproses fermentasi, oksidasi enzematis. Jadi masih berbentuk lembaran daun kalau sudah dicelupkan air panas. Berarti ini kan tadi kan prosesnya mulai pemetikan, penimbangan, Iya, pelayuan, penggilingan, iya, penggilingan baru proses oksidasi enzematis. itu aja nggak pakai Ya, kalau di green tea tanpa digiling, Oh, tanpa digiling, tapi oksidasi tetap ya? tetap Karena pengurangan iya, air ya kan? kadar air. Saya Nah, itu orangnya ada bisa juga tahu. jenis teh white tea. Ini jenis teh yang diambil dari jenis teh dari Cina. Nama latinnya Camellia sinensis. Wih, bagus banget. Camellia sinensis. Dan proses pemetikannya dimulai dari jam 5 pagi sampai terik matahari saja. Kalau sudah terik matahari Tapi sudah di sini berhenti. nggak punya kita? Punya, Bu. Sebenarnya tehnya sama gitu. Sama. Proses pengolahannya beda gitu. Pengolahannya beda, sama dengan proses green tea kalau proses white tea. Cuma pemetikannya lebih Yang ribet. lebih pagi tadi ya? Pagi jam 5 pagi Sebelum matahari sampai terbit. jam setengah 7 maksimal. Sudah dihentikan. Paling enggak satu Nanti orang menjadi white tea. white tea. White tea. Beda kandungannya apa Mas? Beda kandungannya Iya, Mas, kalau white tea? biasanya untuk ibu-ibu diet juga Oh, bisa. iya, Mas, ketemu Iya. saya berarti. Nanti Bu ya di sini ada Bu. Jadi untuk pembahasan ada tentang produksi ini Itu kopi ya? Oh, iya, silakan. Untuk produk teh kita sudah jelaskan, dan untuk kemasan atau bentuknya seperti yang kita lihat di sini. Mas sudah tunjukkan seperti apa Ya. sih produknya? Pak, permisi. Kemarin saya bilang ya Mas. Ya. Ini produksi teh premium. Ini teh seduh. Ada juga yang berbentuk teh kemasan celup. Ini. Oh, ini teh celup. Ini juga kemasan celup. Kenapa Mas kok dijualnya hanya di apa? Di lokasi tidak dijual di apa ya, di pasaran umum seperti Indomaret atau di pasar-pasar itu, kenapa? Pertimbangannya apa Mas? Pertimbangannya karena dijual di pasaran luar, penduduk Indonesia jarang peminat teh. Jadi untuk pengunjung yang ke sini sebenarnya buat oleh-oleh dari wisata. Kebanyakan lebih cepat hasilnya dari situ. Dari situ ya, Iya, ketimbang dari situ dipasarkan ya. di tempat yang lebih Ini juga luas. salah satu produk dari PTPN 12, cuma lokasinya tidak ada di Wonosari. Kemasannya beda seperti ini. Ini di mana Mas? Ini dari Kenti, dari mana Pak? Sirakencong. Kalau ini yang dari di Surabaya yang Kota dekatnya JMP itu kan ada ya Rolas gitu, itu berarti kantor pusatnya gimana yang di Surabaya itu? Wono. Di Raja Wali. Raja Wali itu? Iya, Raja Itu Wali. kantor pusatnya ya? Dari sini di Indrapura, kalau yang PTPN kantor PTPN 12 di Raja Wali. Di Raja Wali. Oh, yang itu. Kita ini kan hidupnya Ya. di bawahnya. Dan ini juga produksi green tea yang sudah dikemas, kemasannya seperti ini dengan brand Rolas juga sama. Produk unggulannya yang mana Mas? Produk unggulan teh premium mutu 1 yang partikel lebih besar. Produksi. Mohon maaf ketika Ya. kemarin kita kan berkunjung ya, kalau berkunjung masuk itu kan mesti ada teh gitu ya, itu yang Iya. mana Mas? Itu sama, diambil dari Yang premium premium. 1 ya, Premium yang di checkpoint. Kapan-kapan adik-adik mungkin kalau sudah pandemi sudah hilang, main-main ke kebun teh. Siap, Wonosari. siap, siap, Siap ya. Gimana? Tertarik untuk berkunjung ke sini? Wah, kita berdoa semua segera pandemi ini berakhir Ya, dan amin. nanti anak-anak bisa berkunjung ke kebun teh Wonosari, bisa masuk pabrik juga ya Mas ya? Siap Bu, ya. Nanti kamu akan tahu lebih detail Lebih gimana detail. tentang proses pembuatan teh ya. pembuatan teh. Terima kasih Mas Teguh. Iya, sama-sama. Selama berapa jam ini ya? Hampir 1 jam ya mengawal pembelajaran anak-anak tentang proses pembuatan teh. Kemudian tadi juga belajar tentang pekerjaan apa saja yang ada di kebun teh ini. Ya. Kita berharap semuanya pandemi segera berakhir dan anak bisa berkunjung dan belajar hari ini, meskipun order secara virtual, anak-anak tetap semangat belajarnya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Sudah puas bukan dengan mengikuti perjalanannya Ustadz saya tadi? Nah, saya harap kalian tadi sudah jelas dengan apa yang tadi
dikunjungi sama Ustaz Elo dan juga sama narasumber yang bersama Ustaz Elo tadi. Nah, teman-teman, kalau kalian pengen langsung melihat bagaimana proses pembuatan teh, nanti teman-teman bisa langsung datang saja ke pabrik teh yang berada di Lawang, yaitu pabrik teh Wonosari, atau yang bertepatan di Wisata Agro Wonosari, tepatnya di Kota Malang dan di Kecamatan Lawang. Demikian dari Ustaz Dedi, semoga outdoor virtual kali ini bermanfaat bagi kalian semua dan semangat terus untuk belajar. Dari Ustaz Dedi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.